Baik, sekarang kita akan lanjut ke contoh kasus kedua, namun masih ada kaitannya dengan objek PPh pasal 26 kelompok 1. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini adalah terkait imbalan jasa. Imbalan jasa ini bisa didapat ketika WNA bekerja di dalam negeri atau di Indonesia. Nanti mereka akan mendapatkan sebuah bentuk penghasilan atau gaji yang dinamakan dengan imbalan jasa. Contoh kasusnya seperti ini. Richard adalah seorang WNA yang bekerja di PT Negeri Indonesia. Richard tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari atau 6 bulan. Richard sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Pada bulan April 2020, Richard memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar dalam sebulan. Kurs yang berlaku saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 10.500 rupiah. Maka hitunglah PPh pasal 26 atas Richard. Nah, karena masih kaitannya dengan rumus yang pertama, dengan tarif yang pertama, maka cukup simpel ya, tinggal dikalikan 20% dari penghasilan bruto. Tapi kita harus tahu, penghasilan bruto milik Richard kalau diubah ke dalam rupiah atau dikonversikan ke dalam rupiah itu berapa hasilnya? 10.000 US dollar dikali 10.500 rupiah. Hasilnya adalah 105 juta rupiah. Jadi itu adalah penghasilan bruto Richard dalam sebulan. Oke, kita tinggal masukkan aja nih 20% dikali 105 juta rupiah. Mohon maaf ini salah ya. Sama dengan 21 juta rupiah. Maka PPh pasal 26 yang dikenakan atas Richard, yang wajib dipotong atas Richard adalah 21 juta rupiah. Selanjutnya kita akan bahas terkait objek PPh pasal 26 kelompok kedua. Yang pertama, objek PPh pasal 26 yang kedua ini terkait penghasilan dan penjualan dari pengalihan harta, penjualan atau pengalihan harta yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Apa saja hartanya? Ada perhiasan mewah, ada berlian, emas, dan intan, ada jam tangan mewah, ada barang antik dan lukisan, ada mobil dan motor, dan kapal pesiar serta pesawat terbang ringan. Nah, kemudian selain itu ada juga premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan luar negeri. Oke. Yang ini Ibu sedikit skip ya, karena hitungannya lumayan rumit dan memang jarang keluar di soal UN. Jadi Ibu akan bahas soal-soal yang memang sering keluar di soal UN nanti. Karena kan memang fokusnya pembelajaran kita saat ini adalah goalnya kepada soal UN dan soal US juga ya. Gitu. Tapi ini mah hanya untuk pengetahuan saja. Nah, tarif pajak PPh pasal 26 untuk kelompok kedua adalah ada dua langkah nih. Yang pertama, 25% dikali penghasilan bruto. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya penghasilan neto. Si penghasilan neto ini nanti akan kita kalikan 20% sehingga kita akan mendapatkan nilai PPh pasal 26 yang sebenarnya. Jadi lumayan nih kalau tadi kelompok PPh pasal 26 yang pertama untuk menghitung tarifnya cukup satu langkah. Tapi kalau untuk kelompok kedua ada dua langkah nih. 25% dikali penghasilan bruto, kemudian nanti hasilnya dikali 20%. Gitu. Gimana sih Ibu ngitungnya? Kita lanjut ke contoh kasus ya. Ibu ini angkat kasus terkait penjualan perhiasan mewah. Lee Min-ri seorang WNA Korea yang menjual perhiasannya di Indonesia sebesar 1 miliar. Hitunglah berapa PPh pasal 26 atas Lee Min-ri.
Gimana tadi caranya? Ada dua langkah ya. Yang pertama kita kalikan 25% dengan penghasilan bruto. Nanti akan menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan brutonya berapa? Penghasilan brutonya 1 miliar, berarti 25% dikali 1 miliar. Hasilnya adalah 100 juta rupiah. Setelah itu, si 100 juta ini yang kita namakan penghasilan neto, kita kalikan dengan tarif 20%. Hasilnya berapa? 20 juta rupiah. Jadi, inilah potongan PPh pasal 26 yang harus dikenakan atas Tuan Lee Min-ri karena dia sudah menjual perhiasannya di Indonesia. Dia sudah mendapatkan penghasilan dari Indonesia karena dia menjual perhiasannya di Indonesia. Otomatis dia harus mendapatkan potongan PPh pasal 26. Selanjutnya, objek PPh pasal 26 kelompok ketiga adalah penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Tarifnya juga ada dua langkah nih, sama dengan tarif sebelumnya, tarif objek kelompok kedua. Jadi 25% dikalikan penghasilan bruto, nanti akan menghasilkan penghasilan neto. Kemudian penghasilan netonya nanti tinggal dikalikan 20%, sehingga kita akan mendapatkan nilai PPh pasal 26 yang sebenarnya. Gimana contoh kasusnya, Bu? Warner Bros. Adalah seorang warga negara Italia yang menjual sahamnya di PT Jaya Raya Indonesia. Diketahui sahamnya Warner Bros. Di Indonesia itu ada 25% nih. Kemudian pada tahun 2020, Warner menjual seluruh sahamnya kepada Lionel, seorang warga negara Spanyol. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Bu, kenapa Bu dikenakan PPh pasal 26 nih Warner Bros? Karena tadi dia masuk kategori objek penjualan atau pengalihan saham. Kalau di sini Warner Bros masuknya ke penjualan pengalihan saham ya. Dia punya saham di Indonesia, tapi sahamnya dialihkan, dijual kepada warga negara asing. Nah, tapi sahamnya di Indonesia. Jadi tetap dia harus dikenakan PPh pasal 26. Gimana sih cara mengerjakannya, Bu? Ini rumusnya, 25% dikali penghasilan brutonya berapa, nanti akan mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan netonya nanti tinggal dikalikan 20%, sehingga akan mendapatkan PPh pasal 26 yang sesungguhnya yang harus dipotong. Berapa penghasilan brutonya? Penghasilan brutonya adalah 8 miliar, berarti 25% dikali 8 miliar, sama dengan 2 miliar. 2 miliar ini kita sebut sebagai penghasilan neto. Nah, penghasilan neto harus dikalikan lagi dengan tarif 20%, supaya kita ketahui, kita bisa tahu berapa PPh pasal 26 yang sesungguhnya yang harus dipotong atas Warner Bros. Kita dapat nih hasilnya 20% kali 2 miliar. Hasilnya adalah 400 juta. Seperti itu.